Kisah Primbon Empu Panuluh. Pada masa ketika aksara dianggap pusaka dan kata dipercaya mampu membuka tirai takdir, hiduplah seorang empu pujangga bernama Empu Panuluh. Ia dikenal sebagai penutur hikmah, penata makna, dan penjaga keseimbangan antara nasib dan kesadaran manusia. Dari keheningan tapa dan laku batinnya, lahirlah sebuah primbon yang kelak menjadi pelita bagi banyak generasi. Empu Panuluh memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk istana. Ia menetap di sebuah padepokan kecil di kaki gunung, tempat kabut turun seperti tirai gaib dan malam berbicara lewat suara alam. Di sanalah ia menyusun primbon bukan untuk meramal semata, melainkan untuk menuntun laku hidup agar manusia tidak terjerat oleh keinginan sendiri. Primbon Empu Panuluh ditulis pada malam-malam sunyi, ketika hari bertemu dengan keheningan. Ia menghitung weton, membaca peredaran waktu, dan mencatat watak manusia berdasarkan getar kelahirannya. Namun setiap perhitungan selalu diakhiri dengan satu kalimat peringatan, nasib bisa dibaca, tetapi jalan hidup tetap harus dipilih. Konon, Empu Panuluh memperoleh ilham primbonnya pada malam Jumat Legi. Dalam semedinya, ia melihat bayangan manusia berjalan di atas jembatan cahaya. Ada yang melangkah mantap, ada pula yang terjatuh oleh beban batinnya sendiri. Dari penglihatan itu ia menyadari bahwa bukan waktu yang menjatuhkan manusia, melainkan pikiran yang tak terjaga. Primbon Empu Panuluh memuat pertanda mimpi, firasat, tanda alam, serta hitungan hari baik dan hari berat. Namun bagian paling dalam disebut pituduh ati, petunjuk untuk membaca suara hati sebelum membaca tanda luar. Di situ ia menulis bahwa pertanda buruk seringkali muncul sebagai peringatan agar manusia berhenti sejenak dan menata niat. Suatu hari, seorang petani datang dengan kegelisahan. Tanamannya selalu gagal meski hari baik telah dipilih. Empu Panuluh membuka primbon, lalu menutupnya kembali. Ia menatap sang petani dan berkata, "Tanahmu subur, harimu tepat, tetapi hatimu penuh cemas." Ia mengajarkan laku sederhana, bekerja dengan pasrah, tidak melawan musim, dan tidak iri pada hasil orang lain. Dalam primbon tertulis jelas, rezeki berjalan seiring ketenangan batin. Ketika hati bersih, waktu akan membuka jalannya sendiri. Empu Panuluh juga mengingatkan bahwa primbon bukan kitab ketakutan. Ia menolak orang yang datang hanya untuk mencari pembenaran atas prasangka. Baginya, primbon adalah cermin, jika wajah dipenuhi amarah, bayangan yang muncul pun akan gelap. Menjelang akhir hidupnya, Empu Panuluh menyimpan primbon itu dalam peti kayu sederhana. Ia berpesan kepada muridnya, "Bacalah dengan rendah hati, sebab ilmu tanpa welas asih akan menyesatkan." Tidak lama setelah itu, ia wafat dalam keheningan, tanpa tanda besar, seolah menyatu kembali dengan waktu. Sejak saat itu, primbon Empu Panuluh diwariskan dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Ia dikenang bukan sebagai peramal nasib, melainkan sebagai penuntun kesadaran bahwa hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh hari lahir, tetapi oleh cara manusia menjaga pikir dan rasa. Hingga kini, ajaran Empu Panuluh tetap hidup dalam bisik primbon Jawa, waktu hanya memberi tanda, tetapi batinlah yang menentukan arah.